Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas fungsi eksponen. Dalam fungsi eksponen akan dibahas dua sub materi. Yang pertama, ada konsep fungsi eksponen, dan yang kedua, grafik fungsi eksponen. Untuk subbahasan pertama, konsep fungsi eksponen itu merupakan suatu konsep ya. Misalkan, jika kalian berkomitmen dalam minggu ini akan melakukan perbuatan baik dengan membantu dua orang kenalan baru. Kemudian, kalian meminta dua orang yang telah kalian bantu untuk minggu depan juga melakukan perbuatan baik dengan membantu dua orang kenalan baru. Dua orang yang dibantu mereka juga diminta untuk minggu depannya lagi juga membantu dua orang kenalan baru. Demikian seterusnya. Nah, dari cerita ini, kalian bisa membuat diagram pohon. Diagram pohonnya untuk mulai hanya Anda sendiri, satu orang. Nah, kemudian Anda berbuat baik terhadap dua orang kenalan baru. Jadi seperti ini. Nah, setelah ini, kalian meminta dua orang untuk berbuat baik kembali di minggu depan terhadap dua orang kenalan baru. Jadinya, yang tadinya hanya dua minggu kemudian menjadi 4. Nah, setiap orang ini yang sudah berbuat baik, ini diminta untuk berbuat baik kembali di minggu depannya kepada dua orang kenalan baru lagi. Jadi, karena di sini sudah ada 4 orang, jadinya sekarang menjadi 8 orang di minggu ketiga. Nah, dari diagram pohon ini, kalian bisa membuat tabelnya. Tabelnya seperti ini. Untuk keadaan awal, baru ada Anda. Ini kalian ya, sendirian. Kemudian, minggu depan kalian berbuat baik terhadap 2 orang. Maka jadinya 1 kali 2 pangkat 1. Nah, minggu kedua, 2 orang ini disuruh melakukan perbuatan baik lagi terhadap 2 orang lagi. Jadinya dikali 2. Jadi di sini jadi 1 kali 2 pangkat 2. Untuk minggu ketiga pun seperti itu. Jadi dari 1, 2, ini minggu kedua. Nah, 2 orang itu disuruh berbuat baik lagi terhadap 2 orang. Berarti dikali 2 lagi. Jadinya 1 kali 2 pangkat 3. Selanjutnya untuk minggu keempat pun seperti itu. Jadi 1 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadinya 1 kali 2 pangkat 4. Untuk minggu ke-10 jadinya 1 kali 2 pangkat 10. Nah, untuk minggu ke-n jadinya jadi 1 kali 2 pangkat n. 2 pangkat n. Oke. Lanjut. Untuk selanjutnya kita akan bahas fungsi eksponen. Fungsi eksponen merupakan suatu fungsi yang persamaannya bisa dinyatakan dalam bentuk y sama dengan fx sama dengan b kali a pangkat x. Dengan x sebagai peubah bebas yang memiliki daerah asal, x adalah elemen bilangan real. A merupakan bilangan pokok atau basis yang memiliki ketentuan A lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Y adalah peubah tak bebas yang memiliki daerah hasil Y lebih besar 0 dan Y merupakan bilangan real. Sedangkan B
adalah konstanta sembarang yang memiliki ketentuan nilai B itu tidak boleh sama dengan 0. Contoh soal untuk fungsi eksponen. Pertumbuhan, kita membahas pertumbuhan kelinci. Populasi kelinci pada suatu pulau lipat 3 setiap setengah tahun. Dan fungsinya bisa dimodelkan sebagai fx sama dengan 10 kali 3 pangkat x. Dengan x adalah rasio lamanya waktu terhadap periode setengah tahun. Yang ditanyakan, yang pertama, berapa jumlah kelinci mula-mula, dan yang kedua, berapa jumlah kelinci setelah 3 tahun. Oke, kita selesaikan penyelesaiannya. Kita ingin menentukan fx dengan nilai x sama dengan 0. Kenapa 0? Karena tadi waktunya mula-mula. Jadi kalau mula-mula itu belum ada waktunya ya, maka x-nya nilainya 0. Nah, di sini F0 sama dengan 10 dikali 3 pangkat 0. Jadinya 10, 3 pangkat 0 itu 1, maka hasilnya 10 kali 1 itu 10. Maka kelinci mula-mula ada 10 kelinci. Awal mulanya ada 10 kelinci. Untuk yang B, kita ingin menentukan fx dengan rasio x. Tadi waktunya itu ada 3 tahun, tapi kita pakai rasionya dia setengah tahun, makanya 3 dibagi setengah, hasilnya itu sama dengan 6. Nah, langsung masukkan ke rumus, jadi di sini harusnya F6 sama dengan 10 pangkat 3, 10 kali 3 pangkat 6, hasilnya 10 kali 729 sama dengan 7290. Maka jumlah kelinci setelah 3 tahun akan didapat 7290 kelinci. Oke, kita lanjut. Lanjut subbahasan kedua, yaitu grafik fungsi eksponen. Oke. Menggambar grafik fungsi eksponen. Yang pertama yang harus disiapkan itu selembar kertas milimeter blok atau buku bergaris. Yang kedua, buat tabel pembantu berupa nilai-nilai X dan Y, yaitu dengan memilih beberapa nilai X sehingga nilai Y mudah ditentukan. Yang ketiga, gambarlah titik-titik tersebut pada bidang koordinat. Bidang koordinat yang tadi sudah digambar di kertas milimeter blok atau buku bergaris. Yang keempat, hubungkan titik-titik yang dilalui dengan kurva mulus. Mari kita coba. Contoh soal. Lukislah sketsa kurva berikut. Untuk nomor 1, Gx sama dengan 2 pangkat X dengan X anggota bilangan real. Dan nomor 2, Fx sama dengan setengah pangkat X dengan X anggota bilangan real. Kita kerjakan dulu yang nomor 1, yaitu Gx sama dengan 2 pangkat X dengan X elemen bilangan real. Nah, di sini X-nya sudah ditulis dari min 3, min 2, 1, 0, 1, 2, 3. Cuma segini aja lah, nggak usah panjang-panjang ya. Kita coba. Oke, kita coba untuk X nilainya min 3. Kalau X untuk nilainya min 3, kita masukkan ke rumus jadi G min 3. Sama dengan 2 pangkat min 3. Itu sama saja dengan 1 per 2 pangkat 3. Hasilnya 1 per 8. Kita tulis di sini 1 per 8. Untuk G sama dengan min 2. X sama dengan min 2 ya. Jadinya 2 pangkat min 2 sama dengan 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 1 per 4. Di sini ditulis per 4.
Untuk X-nya sama dengan min 1, jadi G min 1 sama dengan 2 pangkat min 1 sama dengan 1 per 2. Kita tulis di sini 1 per 2. Untuk 0 berarti G 0 sama dengan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu 1. Oke. Untuk X sama dengan 2, X sama dengan 1, sama dengan 2 pangkat 1, itu hasilnya 2, tulis 2 di sini. Untuk X sama dengan 2 berarti G2 sama dengan 2 pangkat 2, hasilnya 2. Hasilnya 4. Di sini ditulis 4. Untuk X sama dengan 3, jadinya 2 pangkat 3, hasilnya 8, ditulis 8. Sudah. Kita akan gambar ya, ini hasilnya. Kita akan gambar, coba gambar dengan nilai X min 3. Misal di sini kita tulis min 3, di sini min 2, di sini min 1, di sini 0, 1, di sini 2, 3. Nah, ke atas di sini berarti Y-nya itu ada 1, terus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalian kalau menggambar pakai mistar ya. Ini karena pasti nanti hasilnya jelek kalau dicoret, jadi titik aja. Nanti kalian di buku pakai penggaris. Kita pasangkan min 3 dengan 1/8. X-nya min 3, 1/8. Nah, kalau 1 separuhnya itu setengah. Separuhnya lagi 1/4, berarti kecil di sini 1/8-nya. Terus kalau min 2 berarti 1/4, di atasnya sedikit. Ya, terus kalau min 1 itu setengah. Kalau 0 itu 1. Berarti di mana 1 di sini. Terus kalau 1 itu 2, berarti di sini. Ya, kalau ini salah. Hapus dulu. Ternyata bikinnya salah titik-titiknya. Nah, ini 1, di sini 2, di sini 3, 4, 5, 6, min 7, min 8, bukan 8 ya, bukan min 7. Tadi sampai 0, 0 itu 1, 1 itu 2, 2 itu 4, 3 itu 8. Nah, kalau sudah dibikin titik seperti ini, tinggal kita hubungkan. Nah, titik per titik. Titik per titik dihubungkan. Ini jelek sekali. Kalau pakai buku yang lebih bagus ya. Ini hanya contoh. Nah, kalau bagusnya nanti tabelnya akan jadinya seperti ini. Ya. Di sini grafik Y sama dengan 2 pangkat X. Di sini ada 2,4.
Di sini ada 1,2. Terus di sini ada 0,1. Dan seterusnya di sini ada 3,8. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Gx sama dengan setengah pangkat X dengan X elemen bilangan real. Nah, oke, ini X-nya sudah ditentukan, ada min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Kita masukkan ke rumus, hitung seperti tadi. Oke, kita hitung seperti tadi. Jadi, G min 3 berarti sama dengan setengah pangkat min 3. Jadinya 2 pangkat 3. Itu hasilnya 8. Berarti ini 4. Langsung saja ya. Ini 2 dan ini 1. Kalau ini pangkat 1 berarti setengah, pangkat 2 seperempat, pangkat 3 seper-8. Kita coba G1 sama dengan setengah pangkat 1. Hasilnya setengah. Kalau G2 berarti setengah pangkat 2. Hasilnya seperempat. Kalau G3 hasilnya setengah pangkat 3. Jadi 1/8. Kita teruskan, kita gambar. Nah, sudah dapat hasilnya, kita gambar seperti tadi ya. Seperti tadi, kita gambar. Yang tadi gambarnya jelek, apakah yang ini akan lebih bagus? Oke, ini min 3 di sini. Ini min 2, min 1, 0. Jadi 1, 2, 3. Yang ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk menggambar seperti ini bidang kartesius, kalian kalau bikin skala harus sama. Misal skalanya 1 cm 1 cm semua. Setengah senti semua. Kalau ini pakai 2 kotak. Makanya semuanya jaraknya 2 kotak semua. Jangan yang di sini 2 kotak terus ke atasnya 3 kotak. Nanti gambarnya tidak sesuai. Oke. Sekarang kalau min 3 itu pasangannya dengan 8. Min 3 mana? Min 3. Oke, ini min 3 pasangannya 8 di sini. Terus kalau min 2 pasangannya dengan 4. Kalau min 1 pasangannya dengan 2. Kalau 0 pasangannya dengan 1. 1 pasangannya dengan setengah. 2 pasangannya dengan seperempat. Dan 3 pasangannya seper-8. Kita gabungkan. Tadi 3 dengan 8. Min 3 ada 8 di sini. Kita gabungkan. Oke. Gabungkan. 1 dengan 2. Terus 0 dengan 1. Min 1 setengah. Terus, nah, ini didapat grafik Y sama dengan setengah pangkat X. Gambar cantiknya, nah, ini gambar cantiknya. Oke, tidak beda jauh lah ya. Nah, lanjut. Nah, kalau gambar kedua grafik tadi digabungkan, gambarnya, nah, akan jadi seperti ini. Akan memiliki titik potong mereka itu di sini. Nah, 0,1. Oke, lanjut.
Kesimpulan untuk grafik Gx sama dengan A pangkat X dengan Gx sama dengan 1/A pangkat X. Seperti ini. Memotong sumbu Y pada satu titik, yaitu 0,1. Yang kedua, grafik tidak pernah memotong sumbu X, melainkan hanya didekati. Disebut asimptot datar pada garis Y sama dengan 0 atau sumbu X. Yang ketiga, untuk A lebih besar 0, fungsi akan selalu naik, yaitu kurva dalam keadaan monoton naik. Ini ya, selalu naik arahnya. Untuk Y sama dengan, untuk nilai A lebih besar 0. Sedangkan untuk yang nilai A-nya itu kurang dari 0 kurang dari A dan kurang dari 1, itu nilainya akan selalu turun. Makanya disebut monoton turun. Yang keempat, kurva Y sama dengan A pangkat X dan Y sama dengan 1/A pangkat X adalah setangkup, simetri terhadap sumbu Y. Dengan demikian, kurva Y sama dengan 1/A pangkat X bisa diperoleh dari pencerminan kurva Y sama dengan A pangkat X terhadap sumbu Y, atau sebaliknya. Contoh soal. Contoh soal yang pertama. Diketahui grafik fungsi f(x) sama dengan 3 dikali 2 pangkat 1 min x. Grafik tersebut melalui titik. Di sini kan pilihan ganda, sudah ada pilihannya. Dan nilai x-nya semua bernilai 2. Langsung saja kita masukkan ke fungsinya. Jadi f2 sama dengan 3 kali 2 pangkat 1 min 2. Jadinya 3 kali 2 pangkat min 1 sama dengan 3 dikali 1/2. Hasilnya 3/2. Maka pasangannya 2,3/2. Jawabannya yang B. Oke, contoh soal nomor 2. Grafik fungsi f(x) sama dengan K kali 2 pangkat 2x min 3 melalui titik 2, min 8. Nilai min 5K adalah, kita coba untuk nilai min 5K. Berarti di sini kalau melalui ini X dan ini Y. Masukkan saja langsung ke fungsinya. 2 sama dengan K kali 2 pangkat 2 kali 2 min 3. Dan Y ini hasilnya, taruh di sini min 8 sama dengan K kali 2 pangkat 4 kurang 3. Jadinya min 8 sama dengan K kali 2 pangkat 1. Jadi nilai K sama dengan min 8 dibagi 2. Hasilnya min 4. Yang ditanya itu min 5K. Berarti min 5 dikali min 4. Hasilnya itu 20. Berarti yang E. Soal yang ketiga. Grafik f(x) sama dengan min setengah pangkat x ditunjukkan oleh gambar. Tadi kan baru gambar untuk 1/2 pangkat x. Kalau 1/2 pangkat x itu gambarnya yang mana ya? Yang A. Berarti kalau min
jadinya yang mana ya? Kita coba saja. Misalkan diisi dengan X-nya itu min 2. Biar nggak bingung ya. Min 2. Jadinya min setengah pangkat min 2. Berarti hasilnya min 4. Min 4. Nah, udah ketemu. Berarti hasilnya itu yang B. Kita coba lagi untuk coba biar yakin. Min 1. Berarti min 1/2 pangkat min 1 berarti hasilnya min 2. Kalau 0, F0 berarti min 1/2 pangkat 0. Hasilnya itu min 1. Pas, jawabannya yang B. Selanjutnya, contoh soal nomor 4. Pernyataan-pernyataan berikut berhubungan dengan grafik fungsi f(x) sama dengan 3 pangkat 2 min x dikurangi 4. Kita perhatikan fungsinya. Fungsinya di sini f(x) sama dengan 3 pangkat 2 min x min 4. Nah, untuk tadi A pangkat X itu monoton naik. Tetapi di sini pangkatnya min X. Berarti dia bukan merupakan monoton naik, tapi turun. Oke, grafik fungsi f(x) memotong di sumbu Y dengan titik 0,9. Tidak ya, mereka memotong di 0,1. Terus yang keempat mempunyai asimtot datar Y sama dengan 4. Bukan ya, ini bukan asimtot datarnya, bukan Y sama dengan 4, tapi Y sama dengan 0. Oke. Nah, untuk X makin besar, nilai f(x) mendekati min 4. Betul ya, karena di sini ini, nah hasilnya min 4. Berarti jawabannya yang 2 dan 5. Oke, untuk contoh soal nomor 5. Asimtot datar dari grafik fungsi f(x) sama dengan 3 pangkat 2x plus 1 adalah, untuk soal nomor 5. Asimtot datar dari grafik fungsi f(x) sama dengan 3 dikali 2 pangkat x plus 1. Ini kalau kita menentukan asimtot datar, caranya tinggal f(x) sama dengan 3, di sini 2 pangkat x tambah 1, ini dikalikan ke sini. Jadinya 3 kali 2 pangkat x ditambah 3. Nah, jadi kita tahu asimtotnya itu sama dengan 3. Diambil dari sini. Jadi jawabannya itu yang D. Oke. Lanjut untuk tugas. Nah, untuk tugasnya silahkan kalian kerjakan 4 soal ini. Kemudian jika sudah selesai, kalian bisa kumpulkan. Terima kasih. Sekian untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.